Di bidang geopolitik, banyak negara percaya bahwa Indonesia mampu menjadi penengah untuk berbagai konflik internasional. Bahkan Indonesia pernah mendapat julukan sebagai negara pelopor perdamaian terbaik di dunia. Kawan Minmod, kita harus akui dan kita pun harus bangga bahwa Indonesia telah mulai menjadi negara yang disegani negara-negara lainnya di dunia. Hal ini antara lain ditandai dengan berbondong-bondongnya para kepala negara dan para kepala pemerintahan serta para pejabat tinggi negara lain yang ingin bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto pada berbagai forum internasional. Belum lagi negara-negara yang secara khusus mengundang Prabowo untuk datang berkunjung ke negeri mereka seperti Republik Rakyat Cina, Kekaisaran Jepang, dan beberapa negara lainnya. Penampilan Prabowo yang high profile, berani dan tegas mengemukakan sikap Indonesia dalam menghadapi berbagai konflik global yang diperlihatkannya pada forum-forum internasional, serta kesediaan Indonesia untuk menjadi mediator guna menengahi konflik-konflik tersebut, secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pandangan negara lain terhadap Indonesia. Namun, dengan rendah hati Prabowo mengatakan bahwa yang membuat Indonesia disegani negara-negara lainnya di dunia adalah ketegasan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Jokowi, menurut Prabowo, sekarang ini sedang melaksanakan apa yang disebutnya tidak boleh lagi Indonesia mengizinkan bahan-bahan kekayaannya diekspor dalam bentuk mentah. Ketegasan Jokowi melalui program hilirisasi ini, kata Prabowo, membuat Indonesia disegani negara lain. Meskipun ada juga beberapa negara yang tidak suka dengan ketegasan sikap Jokowi ini. Namun Jokowi tetap teguh dengan pendiriannya. Hal ini disampaikan Prabowo sekitar setengah tahun yang lalu saat kampanye Pilpres sedang hangat-hangatnya. Ketegasan Presiden Jokowi ini sangat mengesankan Prabowo. Itu sebabnya Prabowo berkomitmen akan melanjutkan perjuangan yang telah digagas Presiden Jokowi. Jadi kalau Indonesia sekarang ini lagi bagus, kita jangan malu-malu mengakui bahwa ini berkat keberhasilan kepemimpinan Jokowi. Saya, menterinya, juga ikut berhasil, ujar Prabowo saat itu. Hampir setengah tahun yang lalu pula, dalam acara debat calon presiden, seorang calon presiden yang menjadi rival Prabowo saat itu menuding pemerintah Indonesia tidak berani tampil secara high profile di dunia internasional. Indonesia dianggap hanya hadir sebagai peserta dalam perundingan-perundingan internasional dan tidak berperan aktif. Ucapan calon presiden tersebut dibantah oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melalui media, seraya menyebutkan bukti-bukti peran serta pemerintah Indonesia yang sangat aktif di dunia internasional, bahkan tampil menjadi leader di kawasan ASEAN. Sekarang, lebih-lebih lagi, jika kita menyaksikan aktivitas Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto di forum-forum internasional yang dengan berani dan terang-terangan menyatakan keberpihakan pemerintah Indonesia terhadap nasib bangsa Palestina, serta menawarkan solusi-solusi damai untuk mengatasi konflik Palestina dengan Israel dan konflik antara Rusia dengan Ukraina, Indonesia pun menjadi semakin disegani. Ada beberapa faktor yang membuat Indonesia disegani dan dianggap sebagai negara yang berpengaruh di dunia. Pertama adalah kekuatan militernya. Menurut Global Firepower, Indonesia berada dalam urutan ke-13 sebagai negara dengan kekuatan militer terkuat di dunia. Dilihat dari jumlah pasukannya yang cukup besar, serta anggaran belanja militernya yang mencapai sekitar 25 miliar dolar Amerika, dan kelengkapan persenjataan yang dimilikinya, kekuatan militer Indonesia
berada di posisi paling atas di wilayah ASEAN. Semua ini harus diakui merupakan andil Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam upaya memperkuat pertahanan negara dari segi militer. Negara-negara lain juga mengakui bahwa semangat juang para prajurit TNI sangatlah tinggi dan telah teruji dalam berbagai pertempuran, termasuk pertempuran melawan tentara Belanda, Inggris, dan Jepang pada masa revolusi fisik atau revolusi kemerdekaan. Faktor lainnya adalah toleransi yang sangat tinggi antar umat beragama di Indonesia. Indonesia bahkan dinilai sebagai negara yang tingkat toleransinya sangat tinggi di dunia. Tingkat toleransi yang sangat tinggi ini yang juga membuat bangsa Indonesia selalu berhasil menyelesaikan berbagai perbedaan politik yang sangat tajam pada setiap pemilu, pilpres, dan pemilihan kepala daerah atau pilkada. Sehingga proses transisi pemerintahan dari periode ke periode pun selalu berjalan mulus. Terutama proses transisi dari Presiden Jokowi kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ini membuat stabilitas politik di Indonesia selalu terjaga. Di bidang geopolitik, banyak negara percaya bahwa Indonesia mampu menjadi penengah untuk berbagai konflik internasional. Bahkan Indonesia pernah mendapat julukan sebagai negara pelopor perdamaian terbaik di dunia pada saat Indonesia berhasil mendamaikan pemerintah Myanmar dan etnis Rohingya. Sekarang, Indonesia semakin tampil di depan untuk ikut berpartisipasi aktif dalam berbagai upaya perdamaian dunia. Hal ini tentunya membuat Indonesia semakin disegani negara lain. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah bertekad mempertahankan kedaulatan Indonesia di segala bidang, terutama bidang ekonomi melalui program hilirisasi serta mengundang sebanyak-banyaknya investasi luar negeri ke Indonesia. Kedaulatan pangan, kedaulatan air, kesejahteraan rakyat, dan tentu saja kedaulatan pertahanan militer menjadi perhatian utama Presiden terpilih Prabowo Subianto, seraya meningkatkan peran serta Indonesia dalam upaya perdamaian dunia. Sampai di sini dulu kawan Minmot, jangan lupa subscribe, like, share, dan komentar. Dan terima kasih atas kesetiaan Anda mengikuti program-program kami. Salam Minmot. Men of our time.